Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, today we want to deliver a material about discussion text. Before we start it, let me introduce myself. My name is Rizky Kirawan Santoso as moderator. My name is Isabella Putri as presenter 1. Ani as presenter 2. My name is Lucia Fira as presenter 3. My name is Asdara Suratman as presenter 4. My name is also Deborah Salutri as presenter 5. My name is Navisya Putri as presenter 6. Okay, the first material will be delivered by Disha. So Disha, time is yours. Jadi moderator, pengertian discussion text. What is discussion text? Diskusi atau yang dalam bahasa Inggris disebut discussion text adalah teks argumentatif yang mengandung dua sudut pandang, yaitu pandang pro dan kontra dalam kecil. Kalau dalam bahasa Inggris, discussion text is a text that present both sides of an issue or argument. Discussion text dapat berupa materi seminar dan wacana terkait isu kontroversial. Nah, kesimpulan yang terdapat dalam discussion text umumnya bersifat netral. The next material will be delivered by Destia. Destia, time is yours. Visual discussion text. The purpose of discussion text is to inform readers about a particular topic, issue, or question by presenting different perspectives, opinions, or arguments. Dalam bahasa Indonesia, visual discussion text adalah untuk memberikan sudut pandang, perspektif, pendapat, atau argumen terkait sebuah isu kepada pembaca. Sudut pandang yang dimaksud pada discussion text ini bisa berasal dari banyak sumber dan tidak hanya berasal dari sudut. The next material will be delivered by Lucia Fira. Thank you, moderator. Struktur diskusi teks. Ketika kamu ingin membuat jenis teks ini agar lebih mudah, kamu perlu mengetahui apa saja aspek-aspek dalam diskusi teks. Secara umum, struktur diskusi teks terdiri dari 4 bagian, yaitu issue, argument for, argument against, dan conclusion or recommendation. Yang pertama, issue. Bagian ini akan berisi pengenalan masalah yang dibahas. Isu pada diskusi teks bisa berupa masalah hangat yang sedang beredar di sekitar, masalah pendidikan, kesehatan, sosial, politik, sejarah, atau isu-isu lainnya. Yang kedua, argument for. Argument for, struktur diskusi teks yang kedua adalah argument for atau supporting points. Pada bagian ini berisi penjelasan yang bersifat positif. Jadi, jika kamu bisa menjelaskan hal-hal yang membuatmu setuju atau mendukung terhadap isu yang didiskusikan, argumen yang kamu utarakan bisa berupa keuntungan, manfaat, dan sebagainya. Material will be delivered by Raffi. Thank you, moderator. Kembalikan dari poin sebelumnya, poin akan berisi penjelasan yang bersifat negatif atau kontra. Jadi, kamu bisa menjelaskan hal-hal yang membuatmu tidak setuju terkait isu yang didiskusikan, atau bisa berupa kebenaran hal-hal negatif saja. Keempat itu ada recommendation or recommendation. Bagian terakhir dalam diskusi teks adalah recommendation atau recommendation. Di sini kamu bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah dibahas. Selain itu, kamu juga bisa memberikan saran terkait pemeriksaan terhadap itu. The next material will be delivered by Salsa. Oke, thank you moderator. Jadi di sini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan diskusi teks. Selain memahami struktur diskusi teks, kamu juga harus mengerti tentang language
menggunakan stranger forward tenses. Discussion text umumnya akan menggunakan tenses yang pola kalimatnya lebih sederhana atau stranger forward tenses seperti simple present tense, simple past tense, and simple future tenses. Yang kedua itu menggunakan general noun. General noun atau common noun adalah kata benda yang mendeskripsikan nama orang, benda atau tempat secara umum. Discussion text akan menggunakan general noun untuk membahas suatu topik secara umum. The next material will be delivered by others. Tinggi berdasar ketika ada menggunakan tinggi sebenarnya tinggi adalah kata percaya yang berhubungan dengan kegiatan berpikir. Contoh kata yang digunakan itu think, wonder, believe, understand, feel, find, dan lain sebagainya. Thinking process pada discussion text digunakan untuk mengungkapkan kesadaran penulis terkait permasalahan yang keempat adalah menggunakan modal yang menggunakan pada discussion text yang dan lain sebagainya. Nomor 5 menggunakan transkrip dan visual expression karena dalam teks diskusi itu terdapat di penulis mengenai masalah. Jadi kamu akan menggunakan kata buku untuk memperkuat, memperdayakan atau menentang argumen yang ada. Contohnya, however, namun, moreover, lebih pada opposite hand, sebaliknya pada sisi sebaliknya, but tapi additionally sebagai tambahan dan lain sebagainya. Selanjutnya berdasarkan fakta dalam membuat teks diskusi, tentunya kamu tidak boleh asal memberikan pendapat, mau kamu pro ataupun kontra terhadap isu yang dibahas. Kamu tetap harus menyampaikan berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.